Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ittaquwa mastata'tum. Wa qala ta'ala wa may yuti'illaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya sebagai khatib ada kewajiban menyampaikan wasiat takwa. Usikum wa iyaya bittaqwa. Ini adalah kewajiban semua para khatib, mengingatkan setiap seminggu sekali paling tidak, mengingatkan pada umat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah takwa adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah, takwalah seberapa kamu bisa. Tapi ukurannya ialah kepada diri kita masing-masing. Tapi yang penting takwa harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita bersama. Saudara-saudara, sekarang kita ini dalam situasi, katakanlah situasi yang masih tidak jelas tentang nasib kita menghadapi, katakanlah musuh kita yang namanya virus COVID-19 itu. Kita tidak tahu sampai di mana ini serangan-serangannya selesai. Memang garda yang paling depan adalah rumah sakit. Di sana kelihatannya para virus itu menyerang habis-habisan manusia-manusia yang ada di sana. Tetapi di samping itu virus juga gerilya ke rumah kita masing-masing, ke kantor kita masing-masing, ke tempat kita bekerja, ke tempat perdagangan, ke pasar dan sebagainya. Ini yang sangat membahayakan bagi kita semua. Apalagi penelitian-penelitian yang baru, ada varian-varian baru yang sulit untuk diatasi. Bahkan begitu cepatnya bisa dikatakan seperti deret ukur, dari satu orang menjadi ke 5 orang dan selanjutnya. Sepertinya kita menakut-nakuti ya, tapi memang itulah. Dan nyatanya kita semua ini takut karena tidak jelas musuh kita itu ya mirip-mirip gaib lah. Tapi tidak gaib benar, hanya bisa dilihat. Tidak gaib tapi seperti gaib, ini yang berbahaya sekali. Oleh karena itu menghadapi masalah seperti ini, kalau orang-orang dulu kita ini dikatakan hidup dalam keadaan kolobendu katanya. Artinya kolobendu itu satu situasi kita mendapat laknat, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan cerita-cerita zaman bagaimana zaman Nabi Soleh, kemudian ada kaum Samud dan sebagainya, kan seperti cerita-cerita. Dan pada waktu itu bencana itu cepat sekali, malaikat itu bisa membalik satu negeri itu hanya beberapa detik saja. Tapi sekarang masih lumayan lah, kita masih diberi waktu. Ya kita tidak tahu kan siapa yang hadir ini, umur kita sampai besok kapan kan kita tidak tahu. Nah dalam kondisi seperti ini, kalau bendu ini, kalau dalam kitab-kitab itu disebut dengan fitan, masa fitnah, timbul fitnah.
Mengapa? Karena kita satu sama lain tidak tahu siapa yang membawa penyakit, siapa yang membawa virus, dan siapa yang ketularan, siapa yang menularkan, kita juga tidak tahu semua. Nah, dalam kondisi semacam inilah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan, dalam kondisi yang sangat berat seperti ini tetap usikum bitaqwallah wasam wa ta'ah. Para sahabat diingatkan tetap takwa kepada Allah, wasam mendengarkan beberapa penjelasan, pengumuman, ajakan, wa ta'ah dan taat. Nah, ini yang kita agak susah ini. Semuanya jadi susah ya. Orang yang mau bekerja dilarang susah, orang yang menahan orang tidak boleh pergi juga susah. Kita yang pengurus masjid susah juga, dibuka katanya salah, ditutup apalagi. Tapi berapa masjid kan ditutup juga akhirnya, berapa masjid, termasuk masjid saya di komplek itu juga ditutup karena banyaknya di sekeliling masjid itu terpapar COVID-19. Lalu Rasulullah mengingatkan dalam kondisi seperti ini, Rasulullah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, tetap berpegang kepada tali Allah wala tafarraqu. Mengapa disebut wala tafarraqu di sini? Karena sekarang ini kan orang gampang tersinggung karena menghadapi berbagai macam kesulitan itu. Karena gampang tersinggung lalu timbul konflik. Ini kita lihat di mana-mana adanya konflik. Kemudian lalu diingatkan dengan surah Ali Imran ayat 200. Itu saya kira penting kita pahami bersama, yakni ya ayyuhalladzina amanus biru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan saling mengajak berbuat sabar. Wa tawasau bis sabr. Jadi isbiru wasabiru ini penting sekali. Dengan demikian insya Allah la'alakum tuflihun, kita akan sukses menghadapi masalah ini. Jadi ternyata masalah sabar itu termasuk masalah yang penting sekali. Sampai di dalam Al-Quran itu ditemukan ada 105 itu yang saya hitung di dalam Mu'jam. 105 disebut dalam Al-Quran. Sehingga penting sekali rupanya kita bersikap sabar. Kalau sabar yang paling bagus konon dikatakan adalah sabar Nabi Yakub dengan kehilangan Nabi Yusuf yang sampai 2 kali itu. Fasabrun jamil wa wal musta'anu ala ma tasifun, dan Allah akan menolong terhadap apa yang sudah kamu lakukan semua. Jadi ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru, lalu diperkuat lagi warabitu. Nah, ini saling memperkuat jaringan kerja kita bersama ini. Karena tanpa itu tentu kita akan mengalami keadaan yang lebih parah lagi. Jangan sampai kondisi seperti ini dengan kondisi emosi yang sangat besar lalu timbul perpecahan besar-besaran, itu tentu akan lebih besar lagi. Lalu diharapkan la'alakum tuflihun, kita semua bisa sukses menghadapi masalah ini. Saudara-saudara sekalian, memang kita semua tidak bisa memperhitungkan, memprediksi kapan ini berhenti. Tapi yang kita lihat adalah banyaknya korban. Kebetulan di TV ditampakkan ya betapa banyaknya kerda-kerda yang siap untuk dimakamkan. Di makam juga orang siap sampai kewalahan untuk melaksanakan pemulasaraan jenazah itu. Kelihatannya memang mengerikan sekali. Oleh karena itu lalu saya melihat hadis dari Rasulullah SAW yang mudah-mudahan bisa menghibur kita semua ini, bahwa orang yang mati karena
ta'un. Nah, ta'un itu kita terjemah wabah, itu adalah termasuk syahid. Nah, ini insya Allah ya, yang saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan semua syahid. Karena satu rumah bisa beberapa orang terjadi. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah di antara kita ini yang termasuk golongan mati syahid? Para sahabat dengan lancarnya menjawab bahwa mati syahid adalah yang jihad fi sabilillah. Nah, itulah mati syahid ya Rasulullah. Maka Rasulullah lalu menjawabnya, kalau itu yang digolongkan mati syahid, alangkah sedikitnya umatku ini yang masuk surga karena syahid. Lalu para sahabat mempertanyakan, lalu apa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, asyuhada'u khamsatun, bahwa kelompok mati syahid itu ada 5. Nah, alhamdulillah 5 saudara. Yang pertama ya yang al-mat'un, yang mati karena adanya wabah. Nah, ini saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah ini termasuk kelompok ini, dan jumlahnya sangat besar dan tiap hari bertambah terus. Tapi bukan berarti saya lalu mendoakan supaya banyak yang meninggal, supaya banyak masuk surga, bukan itu. Ini adalah untuk menahan hati kita ini jangan terlalu galau lah melihat situasi ini. Jadi yang pertama adalah al-mat'un, yang kedua adalah al-mabtun, yakni orang yang sakit perut. Ini termasuk mati syahid. Kemudian yang ketiga al-gharik, yakni yang mati tenggelam. Yang keempat adalah yang mati karena gempa bumi. Kemudian yang kelima baru jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, tentu kita berikhtiar besar-besaran, termasuk pemerintah, semua kita, mana bisa kita ada kemampuan kita lakukan, dan itu tentu merupakan kebajikan. Tapi andai kata tidak bisa tertolong, mudah-mudahanlah kita mati syahid. Dengan mati syahid lalu pahalanya besar dan akan segera masuk surga. Nah, saya kira ini khutbah saya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ya. Allahumma subhana minal bala wal waba wal faksha wal za'un ma la yasibuhar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad faz. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kekeliruan kita, mendapatkan maghfirah, termasuk juga saudara-saudara kita yang terpaksa harus meninggalkan kita karena terpapar COVID-19 ini, mudah-mudahan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan syuhada insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina sabaquna fil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma syif ya Allah, Allahumma syif ana minal bala wal waba wal fahsya wat ta'un ma la yasifu ghair ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.